Ya, kita lanjut ke materi dimensi 3 ya. Di sini diberikan kubus ABCDEFGH yang rusuknya 6 cm. Ya, kemudian titik R terletak pada rusuk DC. Ya, jadi ingat kalau diberikan soal dimensi 3 berarti kita wajib menggambarnya ya. Jadi kita gambar dulu. Ini kubusnya. Ya, kalian bisa gunakan penggaris ya untuk menggambarnya ya. Ini A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian titik R terletak pada pertengahan DC. Sini R-nya ya. Yang pertama di sini diminta mencari jarak antara titik G ke garis R ya. Ini titik G, ini R. Nah, kita hubungkan ya. Nah, untuk memudahkan bisa kita copot segitiganya. Ya, di sini G, di sini R, di sini C. Siku-siku di C ya. Kita lihat bahwa GC di sini adalah salah satu rusuk kubus ya. Rusuknya tadi 6 cm. Jadi di sini 6. Kemudian untuk RC dia karena R berada di tengah DC berarti setengah dari DC ya. RC-nya berarti 3 cm. Nah, kita akan mencari panjang RG-nya ya. Jadi untuk RG kita gunakan Pitagoras 6 kuadrat tambah 3 kuadrat. 6 kuadrat 36, 3 kuadrat 9. Hasilnya akar 45. Akar 45 disederhanakan 9 kali 5 berarti 3 akar 5 ya, 3 akar 5 cm ya. Kemudian yang B. Jarak titik E ke garis BD ya. Ini titik E, ini garis BD ya. Nah, untuk memudahkan kita hubungkan saja ini E ke garis BD ya. Nah, kita perhatikan ya, kita hubungkan. Ya. E ke garis BD. Ini E, ini B, ini D ya. Kita perhatikan untuk EB. EB dia berupa diagonal sisi ya. Nah, ingat kalau diagonal sisi pada kubus yang rusuknya A, maka panjang diagonal sisinya adalah A akar 2 ya. Nah, kita lihat untuk EB karena rusuknya 6 berarti di sini 6 akar 2. Nah, untuk ED juga sama diagonal sisi berarti 6 akar 2. BD juga sama diagonal sisi berarti 6 akar 2 ya. Jadi di sini berupa segitiga sama sisi ya karena sisinya sama. Otomatis untuk jarak E ke garis BD, proyeksi E ke garis BD ini persis di tengahnya ya. Tinggal kita hubungkan ya. Jadi dia persis di tengah. Misalkan ini titik O. Ya, jadi panjang EO itu sama dengan akar ED kuadrat ya, yang miringnya kita ambil salah satu segitiganya saja ya. ED kuadrat dikurang OD kuadrat ya. ED-nya 6 akar 2 kuadrat, OD-nya setengah dari 6 akar 2 berarti 3 akar 2 ya. 6 akar 2 kuadrat 36 kali 2 berarti 72. 3 akar 2 kuadrat 9. 9 kali 2 berarti 18 ya. 72 dikurang 18 ya, kita kurang 72 dikurang 18 itu adalah 54 ya. Nah, 54 ini bisa disederhanakan ya. 54 itu 54 tuh 9 kali 6 ya. 9 kali 6 berarti 3 akar 6 cm ya untuk B-nya. Kemudian yang C, jarak titik E ke bidang AFH ya. E ke bidang AFH. Ini titik E, bidang AFH. A, FH. Ini mohon maaf ya, karena sensitif ininya pennya ya. Nah, inilah bidang AFH, kita mau mencari jarak E ke bidang AFH. Nah, perhatikan di sini E-nya akan menembus ya. Menembus sampai ke garis
C, ya. Nah, masih ingat untuk bentuk seperti ini ada cara singkatnya ya, kita perhatikan ya. Untuk jarak E ke bidang AFH ya, misalkan proyeksinya di sini di titik O ya. Nah, maka kita perhatikan jarak EO ya dibandingkan dengan jarak EC ya. EO ke EC ya, dia perbandingannya adalah sepertiganya ya. Jadi untuk yang C panjang EO itu sama dengan sepertiga dari EC ya. Sepertiga EC sendiri adalah diagonal ruang. Diagonal ruang rumusnya adalah rusuk akar 3, berarti 6 akar 3 ya. Jadi sepertiga kali 6 akar 3, 6 bagi 3 2, berarti 2 akar 3 cm ya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, nah di sini soalnya, mohon maaf ini bukan trigonometri ya, tapi statistika ya. Ini untuk soal statistika. Ya, di sini yang pertama diminta mencari nilai rata-rata ya. Nah, untuk nilai rata-rata sendiri yang kita perlukan adalah XI, kemudian F dikali XI. Nah, XI sendiri adalah nilai tengah. Ya, jadi kita cari dulu nilai tengahnya, mudah saja ya, ujung tambah ujung bagi 2. Jadi 146 tambah 150 bagi 2. Hasilnya adalah 148. Ya. Sama ya, dan seterusnya ya, kita peroleh hasilnya 153, 158, 163 dan 168. Ya, kemudian F dikali XI ya, tinggal kita kali XI dikali F ya. Jadi 148 dikali 2 ya, hasilnya 296 dan seterusnya ya, kita kali ini 918, 6 kali 153 ya. Kemudian 7 kali 158 itu 1106. Kemudian 815, 840. Nah, kemudian kita total ya. Kita total jumlahnya 3975. Frekuensinya juga kita totalnya 25 ya. Jadi untuk rata-ratanya sigma FI kali XI dibagi sigma FI ya. 3975 dibagi 25. Hasilnya adalah 159 ya. Jadi nilai rata-ratanya adalah 159. Kemudian untuk mencari modus ini adalah nilai yang sering muncul ya. Nilai yang sering muncul tuh ditandai dengan frekuensi paling tinggi. Kita lihat frekuensi paling tinggi ini 7 ya. Nah, bisa kita tandain kelas modusnya, kelas yang frekuensinya paling tinggi ya. Jadi ini kelas modus. Nah, tinggal kita ambil ya, rumusnya adalah modus L tambah D1 tambah D2 dikali C ya. Untuk L ini adalah tepi bawahnya. Nah, di sini 156, tepi bawahnya berarti 155,5 ya. 156 kurang 0,5. Ya, kemudian ditambah D1. D1 itu adalah selisih kelas modus dengan kelas sebelum. Jadi 7 kurang 6, 1. Kemudian D1 tadi 1, D2-nya selisih kelas modus dengan kelas sesudah. Berarti 7 kurang 5, 2. Ya, untuk panjang kelasnya tinggal kalian hitung jarak antara 156 sampai 160. 156, 157, 158, 159, 160. Ya, gunakan jarinya ya. Angkanya 5 ya. Jadi tinggal kita hitung, kita selesaikan. Ini 1 kali 5, 5. Tambah 2, 3. Ya, hasilnya 155,5. 5 dibagi 3 itu 1,67. Kita jumlahkan 157,17. Inilah modusnya.